Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis untuk membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Nah, maka dari ruang tengah ini kita semua akan berdiskusi mengenai topik-topik tersebut bukan hanya dari sudut pandang atau perspektif keagamaan saja bersama ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sering sekali teman-teman semuanya tanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai akhlak dalam berbisnis. Ini pasti teman-teman semuanya banyak sekali yang penasaran mengenai pembahasan ini, dan tentunya untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu ada ustazah dari Cari Ustadz dan juga dosen tafsir di Institut Ilmu Al-Quran, Ustazah Hana Natasha MAG. Dan juga narasumber kita lainnya yaitu sudah hadir di sini Bapak Dandi Suprandono, Syariah CFS Head dari Maybank Syariah. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya bahwa Maybank Syariah adalah unit usaha syariah dari Maybank Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kalau gitu kita langsung sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dandi dan juga Ustazah Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matching bajunya ya hari ini. Temanya Temanya kita segar-segar biru-biru begitu ya supaya teman-teman di sana yang lagi gelisah untuk tunggu beduk maghrib, Ustazah dan juga Pak Dandi bisa tenang melihat kostum yang digunakan oleh Pak Dandi dan juga Ustazah. Nah, Pak Dandi, Ustazah, teman-teman dan juga pemirsa di luar sana pastinya banyak yang sedang melakukan usaha ataupun bisnis. Dan tentunya dalam melangsungkan bisnis ini kita ada etika-etika atau prinsip-prinsip yang tentunya harus kita jalankan gitu dalam kita menjalankan bisnis dan juga usaha. Di dalamnya pastinya dalam berusaha itu kita harus jujur, harus transparan, keadilan juga harus dikemukakan dan prinsip-prinsip ini tentunya sangat sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh Islam pastinya ya. Nah, Ustazah Hana, selain prinsip-prinsip yang tadi, saya sebutkan mungkin ya Ustazah, ada tidak prinsip utama di dalam Islam yang harus dipegang oleh setiap orang yang menjalani bisnis Ustazah, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Iva atas kesempatannya. Jadi, teman-teman sekalian yang ada di rumah, perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Jadi tidak hanya persoalan ibadah, tapi persoalan muamalah sama manusia pun, itu diatur sedemikian rupa, termasuk persoalan ekonomi, bisnis dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa prinsip utama dalam berbisnis, yang pertama yaitu kita harus mengedepankan aspek yang namanya, ketauhidan, keesaan Allah. Nah, ketika kita sudah punya prinsip ketauhidan, maka apapun yang kita lakukan, kita yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang namanya kecurangan gitu ya, tidak akan ada yang namanya penipu dan sebagainya. Lalu yang kedua, aspek yang penting adalah kita harus, berkeadilan. Ya tadi seperti yang disebutkan, keadilan ini aspek yang penting karena, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan," gitu ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Kenapa? Karena banyak sekali dalam, tindakan ekonomi, dalam praktek ekonomi itu yang kemudian, tidak dirasa adil oleh sebagian orang, tapi hanya dinikmati oleh sebagian yang lain gitu ya. Lalu yang ketiga ada aspek yang namanya keseimbangan. Keseimbangan ini, dalam, bisnis Islam gitu ya, eee, ada yang namanya, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Islam sangat, memandang adanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memandang bahwasanya pertumbuhan ekonomi harus diseimbangkan dengan, adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena kebanyakan praktek-praktek ekonomi secara umum, ya, itu tidak memperhatikan aspek, kesejahteraan masyarakat.
Jadi hanya, pokoknya meraup meraup ya, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya. Maka, bisnis Islam sangat menantikan aspek yang namanya, keseimbangan. Lalu yang ketiga, ada yang namanya aspek, keterbukaan. Jadi semua unsur dan, praktek bisnis, praktek perdagangan, semua harus, melalui unsur keterbukaan di mana jelas ya, siapa yang menjual, siapa yang membeli, dan barangnya pun harus ada, gitu ya. Kalaupun barangnya tidak ada, maka harus dijelaskan spesifikasinya lengkap. Itu aspek keterbukaan. Lalu berikutnya lagi ada aspek yang namanya kemaslahatan, ya. Di mana dalam aspek kemaslahatan ini kemudian, nanti segala macam kemudorotan yang kemudian akan dirasakan oleh orang yang, menjadi lawan daripada bisnis kita, bukan lawan, kawan ya, kawan daripada bisnis kita ini akan merasakan maslahat juga orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan aspek kemaslahatan, lalu yang terakhir ada yang namanya, aspek free will, kebebasan bagi individu. Di mana, Islam sangat menghormati, adanya hak-hak pribadi. Ya, setiap orang yang melakukan bisnis, baik orang yang misalnya menanamkan modal gitu ya, ataupun orang yang kemudian, eee, meminjamkan modal ya, atau orang yang menggunakan modal itu sendiri, ya dia harus dilindungi hak-hak pribadinya. Ya karena Islam punya yang namanya maqasid syariah, tujuan dalam bersyariat, tujuan dalam muamalah harus menjaga kehormatan diri pribadi, lalu kemudian harus menjaga, dirinya, harus menjaga hartanya. Ya sehingga hartanya tidak kemudian habis, untuk, apa namanya, hal-hal yang tidak diketahui itu ya. Dari prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hana, Pak Dandi, gimana caranya Pak Dandi ini sebagai praktisi ya di bidang perbankan syariah gitu, Iya. memastikan bahwa transaksi-transaksi ini berjalan itu sesuai dengan prinsip-prinsip atau etika-etika yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hana, Iya seperti apa Pak Dandi? iya, baik Mbak Ifah dan teman-teman semua ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa perbankan itu sebenarnya adalah industri yang highly regulated gitu ya. Jadi aturannya banyak, khusus untuk secara umum perbankan itu diatur dan diawasi oleh minimal 2 lembaga yaitu OJK dan, BI, Bank Indonesia ya. Tapi khusus untuk perbankan syariah ada tambahan, yaitu kita harus menjalankan bisnis operasional itu sesuai dengan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eee, selain aturan-aturan tadi, untuk implementasinya di perbankan syariah itu wajib atau lembaga keuangan syariah itu wajib memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Mereka ini independen ya, dan tidak gampang untuk bisa menjadi anggota DPS. Perlu ada sertifikasi dan ada lolos terhadap, fit and proper atau uji kepatutan gitu ya. Jadi misalnya untuk bisa menjadi, anggota DPS, seseorang ulama itu harus scholar gitu ya, dia harus, punya sertifikasi fikih muamalah misalnya ya. Kemudian juga, dia harus lulus punya sertifikasi sebagai pengawas syariah dari DSN MUI. Nah, setelah itu mereka harus lulus uji kepatutan dari DSN MUI untuk kemudian baru mendapatkan rekomendasi dari MUI supaya mereka bisa mengikuti, uji kepatutan di OJK Syariah dan mereka harus lulus dulu. Baru setelah itu mereka bisa, menjadi DPS di sebuah bank syariah. Nah, kalau kita lihat bahwa, apa namanya, aturannya sudah banyak, orang yang mengawasinya kompeten gitu ya. Kemudian penerapannya seperti apa? Di penerapannya adalah setiap produk maupun layanan syariah itu, sebelum dia keluar atau diterbitkan gitu ya, dipasarkan, mereka sebelum diluncurkan itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama misalnya harus dikaji dan harus mendapat persetujuan dari DPS, ya. Kemudian setelah itu, setelah keluar dari DPS, produk ini harus dilaporkan kepada OJK Syariah dan harus mendapatkan persetujuan, ya. Setelah itu kemudian pada saat berjalannya ada audit. Auditnya ini bertingkat juga. Jadi kalau di internal bank, DPS itu melakukan audit, biasanya dibantu oleh, kalau di Maybank kita sebutnya namanya Syariah Advisory.
Kalau di tempat lain mungkin ada Syariah Compliance Unit, unit yang terpisah juga gitu, yang membantu DPS dalam melakukan audit dan pengawasan sehari-hari. Kemudian selain itu, dari regulator juga melakukan audit. Jadi secara berkala ada audit terhadap aspek-aspek selain dari aspek perbankan secara umum, ada juga audit terhadap aspek-aspek patuhan syariah tadi. Itu dilakukan secara berkala. Jadi menurut saya, hemat saya ya, masyarakat tidak perlu khawatir lagi bahwa apa yang ada di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah itu, sudah diatur sedemikian rupa sehingga harus sesuai dengan kaidah fikih muamalah dalam Islam, termasuk juga nilai-nilai dan etika bisnisnya. Mungkin begitu Mbak Eva. Oke, Kak. Jadi sampai produk itu launching dan juga bisa disebarluaskan ke masyarakat itu Melalui tahap tahapan yang cukup panjang panjang ya. dan ketat ya. Iya, dan Ya. ketat gitu. Jadi pengawasannya juga banyak, pengawasannya ketat, teman-teman di luar sana nggak usah khawatir lagi untuk bertransaksi dengan Betul, diawasi oleh pihak-pihak yang kompeten gitu ya. Iya. Nah, berdasarkan hal tadi yang sudah disampaikan sama Pak Dandi, Ustazah, kita semua tahu bahwa pastinya yang namanya prinsip dasar Islam itu kan semua hal yang kita lakukan itu kembali untuk kemaslahatan umat ya, kemaslahatan bersama gitu. Gimana Islam ini bisa memastikan bahwa setiap perdagangan atau transaksi yang pada akhirnya dilakukan oleh setiap individu manusia itu bisa dipastikan apa ya Ustazah, mencapai suatu keadilan itu. Dan dalam praktek berdagang untuk bertransaksi ini Ustazah, ada nggak hal-hal yang atau bentuk-bentuk kecurangan apa yang memang betul-betul dilarang oleh syariat Ustazah? Seperti Oke, yang pertama adalah bahwa, beberapa kecurangan yang dilarang oleh Islam itu di antaranya yang pertama, tidak boleh dalam praktek ekonomi, baik itu bisnis ataupun perdagangan gitu ya, itu yang mengandung unsur riba. Satu, riba. Artinya riba itu tambahan atas pinjaman atau tambahan atas, apa namanya, simpanan gitu, riba. Lalu yang kedua, tidak boleh ada yang namanya unsur gharar. Gharar itu apa? Gharar itu adalah, ketidakjelasan spekulasi, ya. Kalau sekarang kan banyak bisnis-bisnis yang spekulasi gitu ya, kayaknya kalau saya bisnis ini, atau saya ikut, investasi ini untungnya akan besar gitu. Nah itu tidak boleh belum tentu juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kecurangan yang kemudian dilarang oleh Islam adalah tidak boleh ada yang namanya unsur, tadlis, menyembunyikan. Ya, jadi semua itu tadi seperti prinsip utamanya harus ada keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutupi. Walaupun misalnya ketika berdagang atau berbisnis ada barang-barang atau ada sesuatu yang misalnya, belum jelas atau misalnya ada cacat, harus dijelaskan di awal. Karena kalau itu ditutup-tutupi, kalau sekarang kan banyak bisnis online ya Mbak ya, di mana barang-barangnya itu kan nggak kelihatan, tapi hanya dikasih spesifikasi aja gitu ya. Itu sama menzalimi. Menzolimi, betul betul. Karena kalau ada orang yang menzolimi gitu Pak ya, Ya. berarti bisnisnya kemudian menjadi bisnis yang tidak berkah Ya. gitu ya. Maka tidak boleh ada unsur tadlis menyembunyikan sedikit apapun. Ketika ada cacat maka harus jelaskan kepada pembeli. Lalu yang berikutnya tidak boleh ada yang namanya, ihtikar atau monopoli. Oke. Ya mungkin kalau di bank, ada ya, mengenal istilah itu, tidak boleh kita kemudian, satu pihak atau apa namanya, ada produsen yang menimbun barang, sehingga dengan menimbun itu akan menaikkan harga. Ya, karena ada kelangkaan. Betul, sengaja tuh. Nah itu praktik yang sebetulnya sangat dilarang dalam Islam, monopoli itu. Maka Islam itu, asas daripada ekonominya adalah kesejahteraan tadi ya, kemudian keadilan dan pemerataan terhadap, semua, kesejahteraan masyarakat, gitu Mbak Iva. Oke. Jadi itu ya tadi ya, harus ditekankan nih ya Ustazah dalam bertransaksi ini kita nggak boleh ada unsur riba, gharar, tadlis, monopoli, itu hal-hal yang sangat dilarang gitu oleh Islam. Nah, Pak Dandi menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Hana gitu. Tantangannya Ya. ketika kita menjalankan transaksi di dunia modern ini Iya. dan juga kita berbisnis begitu ya Pak Dandi, gimana caranya supaya kita bisa memastikan terus etika bisnis ini bisnis Islam tentunya ya Pak Ya. Dandi, itu bisa kita terapkan di dunia bisnis modern dan gimana caranya supaya, bisnis ini bisa tetap menguntungkan tanpa kita melanggar prinsip moral atau prinsip syariah yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Hana? Iya,
Begini Mbak Eva, sebenarnya kalau kita lihat semakin modern kita ya, kan itu kan kita lihat eranya sekarang keterbukaan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya apa yang terjadi itu sebenarnya adalah makin ke sini orang itu makin mudah mencari, mengakses informasi, makin mudah membandingkan gitu ya. Itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh ustazah tadi itu sebenarnya tuntutan masyarakat sebenarnya. Bahwa ketika pembeli datang memilih barang apa segala macam, dia dengan mudah bisa membandingkan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti etika dan nilai-nilai Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya, itu seharusnya itu akan inline membuat kita bisa lebih karena nilai-nilai kebaikan tadi universal ya, Iya. tidak ada orang yang suka dicurangi Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Namun lebih spesifik kalau di umat Islam gitu ya, kita harus menurut pandangan kami ya, kita harus punya ilmunya dulu. Kita harus paham mana sih yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, yang mubah gitu kan. Nah, setelah kita paham ilmunya, kemudian kita juga harus menerapkan apa yang kita pahami kan. Kita harus mengimplementasikan yang namanya akhlakul karimah yang dulu diberikan contoh oleh Nabi SAW dan para sahabat ya. Di mana kalau kita lihat mereka juga bisa sangat sukses pada saat itu gitu. Ketika mereka melakukan bisnis dengan jujur ya, dan kita sekarang melihat bahwa eh, sekarang perusahaan-perusahaan yang besar itu berlomba-lomba untuk bisa melakukan transparansi ya. Mereka juga ada sekarang kita kita sebut apa namanya di dunia bisnis saat ini ada yang namanya sustainability di mana kita tidak hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita juga memikirkan dampaknya terhadap lingkungan apa, dampaknya terhadap generasi penerus kita apa, dan seterusnya. Jadi, saya pikir sebenarnya nilai-nilai kebaikan dalam muamalah Islam itu selalu Relevan. relevan. Ya, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran juga dari zaman dulu sampai sekarang, sampai ke masa depan, insya Allah memang sudah dijamin untuk akan relevan gitu. Jadi memang praktek kehidupan kita sebenarnya semakin ke sini semakin terbuka itu sebenarnya kita harus semakin mempraktekkan tadi, tapi tentu saja kita harus tahu dulu ya basicnya mungkin gitu ya Ustazah ya. Sejalan dengan fitrah ya, Mbak. Iya, Iya. Jadi pada intinya sih kita kalau seandainya berbisnis, kita nggak bisa mikirin keuntungan diri kita sendiri aja ya Ustazah dan juga Pak Dandi. Kita harus memikirkan bagaimana kemaslahatan umat itu pada akhirnya bisa bisa berjalan sama rata sesuai dengan prinsip-prinsip, etika berbisnis dalam Islam begitu ya. Dan hal ini juga pastinya sudah diterapkan oleh perbankan syariah dengan segala macam regulasi yang harus dilewati sebelum produk itu di-launching atau disebarkan gitu iya. ke masyarakat. Jadi teman-teman di luaran sana, pemirsa di luaran sana, jika ingin berbisnis jangan lupa kita harus terus memegang prinsip-prinsip syariah dalam etika berbisnis, kita harus adil dan tentunya yang paling utama itu adalah prinsip ketauhidan. Apapun yang kita lakukan harus dipastikan itu kita kembalikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan dari berbisnis itu bukan hanya kita nikmati sendiri aja, tapi juga untuk keberlangsungan dan juga kemaslahatan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, begitu ya. Terima kasih banyak Sederhana, terima kasih banyak Pak Dandi, sharing sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk teman-teman di luaran sana dan untuk juga untuk teman-teman terima kasih selalu setia menantikan episode dari Ruang Tengah Persembahan dari cariustad.id dan jangan lupa untuk saksikan episode lainnya yang tidak kalah menarik dari episode hari ini. Dan akhir kata saya Iva Askia bersama dengan narasumber kita Pak Dandi dan juga Sederhana pamit undur diri. Selamat sore, selamat berkumpul di meja makan menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.